Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nimade Asih Nirmalasari, mahasiswa ADHC semester 6 dengan NIM 191020071. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video UAS mata kuliah Sistem Informasi Hotel atau SIH. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai cara mengoperasikan sistem informasi hotel, mulai dari cara mendownload, proses input data, hingga proses output informasi. Di sini saya menggunakan aplikasi Armadillo yang merupakan properti manajemen sistem dengan 4 tipe, diantaranya Armadillo Hotel, Armadillo Post Resto, Armadillo Accounting, dan Armadillo Mobile. Alasan saya menggunakan aplikasi ini karena aplikasi ini sangat mudah untuk di-download secara gratis, memiliki tampilan yang mudah dipahami oleh pengguna baru, serta fitur-fitur di dalamnya sesuai dengan aplikasi hotel pada umumnya. Pada video ini saya hanya menggunakan 2 tipe aplikasi Armadillo, diantaranya Armadillo Hotel untuk sistem informasi di Departemen Front Office dan Housekeeping, dan Armadillo Post Resto untuk sistem informasi di Departemen Food, Beverage Service, dan Kitchen Department. Baik, sekian perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara mendownload aplikasi Armadillo. Sebelumnya, saya menggunakan browser yaitu Google Chrome. Langkah pertama, yakni kita dapat mengetik download Armadillo pada browser. Lalu akan muncul tampilan seperti berikut. Akan terlihat link untuk mendownload aplikasi Armadillo. Klik link tersebut, kemudian akan muncul tampilan seperti pada layar. Untuk mendownload aplikasi Armadillo harus dilakukan satu persatu. Langkah berikutnya yaitu klik download pada pojok kanan atas, lalu pilih Armadillo Hotel. Kemudian akan muncul tampilan seperti pada layar, lalu ada tulisan download. Klik download tersebut untuk mendownload setup dari aplikasi Armadillo Hotel. Jika sudah terdownload, langkah berikutnya adalah kembali ke layar utama, lalu klik File Explorer. Pada bagian download akan terlihat setup dari Armadillo Hotel. Agar aplikasi tersebut terlihat pada layar utama, langkah berikutnya adalah klik 2 kali pada setup. Lalu akan muncul tulisan Run as Administrator. Klik bagian tersebut. Jika muncul tampilan seperti ini, langkah selanjutnya adalah klik More Info, lalu klik Run Anyway. Kemudian klik Yes. Baik, setelah itu akan muncul tampilan seperti berikut. Klik Next. Kemudian terdapat beberapa statement yang akan muncul. Lalu kita pilih I accept the terms in the license agreements. Lalu klik Next. Setelah itu kita klik Next lagi. Kemudian klik Install. Setelah itu kita dapat menunggu aplikasi Armadillo terinstall pada laptop. Setelah terinstall, aplikasi Armadillo akan muncul pada layar Windows laptop. Setelah itu klik Finish. Untuk masuk ke aplikasi Armadillo, klik aplikasi tersebut. Kemudian akan muncul tampilan seperti berikut ini. Klik Login di sini. Saat pertama kali menggunakan aplikasi Armadillo, untuk username dan password sudah tersetup sebelumnya. Kemudian klik OK. Berikut merupakan tampilan dari Armadillo Hotel yang siap untuk digunakan. Untuk mendownload aplikasi Armadillo lainnya, dapat menerapkan langkah-langkah yang sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai cara mengoperasikan Armadillo Hotel untuk Departemen Front Office.
Berikut merupakan tampilan dari Armadillo Hotel seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini saya menggunakan nama hotel yaitu Royal Kraton. Nah, untuk mengganti nama hotel, kita klik menu, lalu klik setup. Berikut akan ada tampilan nama hotel yang berisi nama, alamat, telepon, tipe hotel, dan juga jumlah kamar yang dimiliki oleh hotel. Selain itu juga terdapat operasional dalam Armadillo Hotel ini dibagi menjadi 3, yaitu ada reservasi, dan terdiri dari daftar reservasi, daftar tamu, daftar travel agent, daftar member. Lalu ada kasir dan juga ada housekeeping. Di sini saya akan menjelaskan 3 proses, yaitu ada proses reservasi, proses check-in, dan juga proses check-out. Untuk proses reservasi, pertama-tama kita dapat mengklik bagian booking untuk memasukkan data reservasi. Nah, berikut merupakan daftar reservasi yang sudah terinput sebelumnya. Untuk menambahkan data reservasi yang baru, klik isi baru. Berikut merupakan data calon tamu yang dapat diisi. Sebelumnya kita pilih travel agent terlebih dahulu. Ada 3 pilihan di sini. Pilih salah satu lalu klik pilih. Lalu ada data tanggal, di sini ada reservasinya. Hari ini ada data check-in, lalu check-out tamu. Kita pilih tanggal kapan kamu akan check-out, lama menginap, jumlah kamar, dan juga jumlah tamu atau orang yang menginap. Kita dapat mengisi manual untuk jumlah tamunya, misalnya 1. Lalu ada data lainnya seperti tempat lahir. Tempat lahir di sini kita isi misalnya Denpasar. Lalu tanggal lahir sesuaikan dengan data tamu. Lalu agama. Segmentasi dari tamu. Segmentasi ada berapa segmentasi? Misalnya ada dari corporate, government, online travel agent, dan lain sebagainya. Saya pilih online travel agent, klik pilih. Ada jenis kelamin dan juga ada pekerjaan. Lalu ada maksud kunjungan, misalnya berlibur. Setelah itu, langkah berikutnya adalah mengisi data tamu. Data tamu tersebut terdiri dari nama, misalnya, lalu ada alamat. Kita isi alamat sebagai berikut. Setelah itu kota, ada ID, yang sini ada KTP, kita masukkan nomor KTP-nya. Juga nomor telepon tamu, beserta emailnya. Baik, data tamu sudah terisi, data tanggal dan juga data lainnya sudah. Pada saat proses pengisian data akan lebih baik jika merepeat atau mengulangi data tersebut kepada tamu agar tidak terjadi kesalahan dalam input data. Lalu data reservasi, ada di sini nomor kamar, kita dapat langsung memblok kamar mana yang diinginkan oleh tamu. Misalnya saya pilih kamar seperti berikut, yaitu ada deluxe double di sini. Kamar 103 kita klik pilih. Nah, apabila tamu tersebut berasal dari tamu grup atau ada event tertentu, dapat kita masukkan nama grupnya, lalu catatan yang diinginkan oleh tamu tersebut, seperti special request-nya, misalnya pick up airport, sebagai berikut. Setelah data terisi, kita klik simpan, klik yes. Baik, data sudah disimpan. Selanjutnya kita dapat melihat daftar reservasi, apakah tamu tersebut datanya sudah tersimpan atau belum. Baik, data tadi sudah tersimpan atas nama Danu Attawijaya. Lalu proses berikutnya adalah proses tamu check-in. Nah, untuk check-in sebelumnya kita pilih tamu yang akan melalui proses check-in. Misalnya kita klik salah satu data tamu, lalu kita klik check-in untuk memulai proses check-in. Lalu klik yes. Setelah itu klik yes kembali.
Baik, untuk mengecek apakah tamu tersebut sudah check-in dan sudah stay di hotel, kita kembali ke layar utama, lalu pilih menu Guest in House, maka akan muncul nama tamu yang sudah melalui proses check-in tadi. Berikut merupakan nama tamu yang sudah melalui proses check-in. Baik, setelah melalui proses check-in dan tamu sudah menginap di hotel selama beberapa hari, maka langkah selanjutnya adalah beralih ke proses check-out. Untuk proses check-out yaitu kita klik menu kasir di sini, akan terlihat kamar tamu, nomor tamu, nama, kapan tamu check-in, kapan tamu check-out, nomor tagihan, tagihan rutin, tagihan total tagihan. Di sini ada beberapa yang melakukan deposit atau memiliki tagihan. Lalu untuk memulai proses check-out, sebelumnya kita pilih tamu yang akan melalui proses check-out. Baik, klik pada daftar guest folio, lalu kita klik menu check-out. Nah, di sini terdapat nomor kamar, lalu kapan tamu check-in, check-out, beserta jamnya di sini. Lalu juga ada guest feedback apabila tamu memiliki feedback terhadap pelayanan di hotel dan sebagainya. Setelah itu kita klik check-out di sini. Check-out kamar 103, kita klik yes. Nah, di sini adalah proses early check-out, lalu klik yes. Baik, proses check-out sudah selesai dan di sini pukul check-out dari tamu sudah langsung tertera pada sistem. Baik, selanjutnya penjelasan mengenai Armadillo Hotel untuk Departemen Housekeeping. Di sini terdapat menu housekeeping. Pada bagian housekeeping ini terdapat nomor kamar, tipe kamar, status kamar, lokasi, serta keterangan. Di sini untuk status kamar dibagi menjadi 6, yaitu ada vacant clean yang menunjukkan kamar bersih dan juga kosong. Kamar ini siap untuk dijual kepada tamu. Lalu ada vacant dirty, yaitu kamar yang kosong namun dalam kondisi kotor karena baru saja ditinggalkan oleh tamu yang check out. Lalu ada kamar out of order, yaitu kamar rusak yang mungkin disebabkan oleh kamar yang sedang masa perbaikan atau memang tidak dapat digunakan. Lalu ada occupied clean. Occupied clean ini adalah kamar yang ada tamunya namun dalam keadaan bersih. Sedangkan ada kamar occupied dirty yang menunjukkan kamar dalam kondisi kotor dan ada tamunya. Nah, untuk status kamar ini membantu pihak housekeeping dalam menjalankan operasionalnya. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa menu yang ada di Armadillo Hotel ini. Di sini ada menu petty cash. Petty cash ini adalah untuk transaksi kas. Transaksi kas ini ada transaksi masuk dan juga transaksi keluar. Lalu ada menu deposit. Menu deposit ini adalah apabila ada tamu dari travel agent atau dari company tertentu yang melakukan reservasi yang ingin menaruh deposit atau memiliki tagihan dapat kita masukkan ke dalam advance deposit ini. Lalu berikutnya ada menu statistik. Nah, menu statistik ini terdiri dari beberapa bagian, ada room inventory. Seperti yang terlihat pada layar berikut, room inventory tersebut ada room occupancy, persen room occupancy, ada net room revenue, average room rate, dan sebagainya. Lalu ada room statistik, ada income audit, statistik segmen. Statistik segmen ini adalah segmen dari mana tamu tersebut berasal, misalnya dari corporate, online travel agent, dan sebagainya. Lalu ada statistik company, misalnya ada dari Agoda, Booking.com, dan juga Publish. Berikutnya ada room mapping. Room mapping ini mempermudah untuk Departemen Housekeeping dalam melakukan proses operasional, terutama dalam membersihkan kamar. Lalu ada room layout. Room layout ini berguna untuk semua departemen, terutama Departemen Housekeeping yang melakukan operasional, terutama untuk cleaning kamar, cleaning fasilitas. Dengan adanya room layout ini mempermudah housekeeping untuk menemukan tata letak dari kamar dan juga denah lokasi dari bangunan hotel.
Berikutnya ada export. Export ini terhubung langsung ke Armadillo Accounting. Lalu ada EOD. EOD ini merupakan closing end of day, di mana terdapat kamar, nama tamu, kapan tamu check-in, kapan tamu check-out, tagihan, tagihan harian, tagihan saat ini. Lalu berikutnya ada report. Report di sini ada dari report reception, itu ada dari front office, lalu report kasir, dan juga ada report di bagian housekeeping. Ini adalah report seperti daftar kamar kotor, lalu ada daftar kamar dengan status tertentu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selain itu juga ada report pada bagian manajemen. Kita dapat mengklik tampilkan untuk menampilkan report tersebut. Seperti contoh, berikut ini adalah report kamar kotor yang ada di Royal Carlton Hotel. Baik, sekian penjelasan saya mengenai Armadillo Hotel di bagian housekeeping department. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara mengoperasikan Armadillo Resto untuk departemen F&B Service dan Kitchen. Berikut merupakan tampilan dari Armadillo Resto. Langkah berikutnya adalah mengisi setup, di mana untuk mengubah nama restoran dapat kita klik nama restoran. Di sini saya menggunakan Taman Ayun Resto sebagai nama restoran. Kemudian kita dapat melengkapi alamat serta nomor telepon dari restoran ini. Setelah itu simpan. Lalu untuk setup di sini terdapat setup hall. Untuk setup hall di sini, jika ingin menambahkan yang baru, klik isi baru. Kemudian masukkan kode. Misalnya Tama Hall. Masukkan namanya. Kapasitas misalnya 200 orang. Lalu dengan harga 1 juta. Status baik dan apabila ada keterangan dapat diisikan. Kemudian klik simpan. Kemudian data sudah tersimpan dan seperti pada tampilan berikut ini. Selanjutnya ke menu setup meja. Di sini sudah terdapat beberapa setup meja. Pertama yaitu ada setup meja 1 dan juga ada take away. Untuk menambahkan setup meja yang baru, klik isi baru, kemudian masukkan kode meja, misalnya meja 02, keterangannya meja 02. Klik simpan. Lakukan langkah yang sama seperti berikut. Baik, langkah berikutnya adalah menambahkan setup nota penjualan. Setting nota penjualan ini nanti akan terlihat pada bill dan juga pada invoice. Kita dapat mengisikan nama restoran. Untuk baris kedua dapat berisi nomor telepon, baris ketiga dapat berisi alamat dari restoran, serta baris berikutnya dapat berisi ucapan terima kasih dan ucapan kami senang melayani Anda. Klik simpan. Setelah itu kita beralih pada setup grup untuk menu. Di sini sudah terdapat beberapa setup grup. Jika ingin menambahkan, klik tambah. Masukkan kode grup, misalnya seperti beverage. Baik, berikut merupakan tampilan dari setup grup yang sudah terinput. Selanjutnya, kita beralih ke setup klasifikasi. Di sini sudah terdapat beberapa klasifikasi. Jika ingin menambahkan, tambah, kemudian masukkan kode.
Lalu nama dari klasifikasi. Klik simpan, dan kemudian klik OK. Baik, beberapa data sudah terinput, kemudian kita masuk ke menu. Berikut merupakan beberapa menu yang sudah terinput. Untuk menambahkan baru, klik isi baru. Kemudian masukkan kode. Masukkan nama dari menu, misalnya Egg Benedict. Pilih grup, breakfast, kemudian pilih klasifikasinya. Setelah itu masukkan harga. Kemudian pilih kategori yaitu food. Lalu pilih stock jika yes, klik Y, jika no, klik N. Selain itu kita juga dapat memasukkan foto dari makanan tersebut. Baik, foto makanan sudah terinput. Kemudian klik simpan. Baik, data menu sudah tersimpan. Kemudian kembali ke layar utama. Setelah itu kita kembali ke layar utama. Setelah itu klik resep. Untuk menuliskan resep baru, kita bisa klik tulis resep. Lalu masukkan kode. Masukkan menu. Kemudian klik untuk satu porsi. Misalnya, bahan-bahan dapat dimasukkan pada kolom bahan-bahan, cara membuat dapat dimasukkan pada kolom cara membuat. Jika sudah, kita klik simpan. Kemudian klik yes untuk menyimpan resep. Resep di sini berguna sebagai bahan panduan untuk chef dalam memasak makanan. Kita kembali ke layar utama. Langkah berikutnya adalah memproses pesanan makanan minuman di restoran. Saat pesanan makanan minuman diproses, kita dapat mengklik cashier. Kemudian, klik meja tempat tamu tersebut duduk, lalu klik pilih, misalnya meja 2. Lalu, kemudian klik menu untuk memunculkan menu pada layar. Di sini saya mengklik fish and chip, lalu klik pilih, dan klik porsi dari makanan sebanyak 1 porsi. Karena pesanan belum dibayar dan masih diproses, klik pending. Lalu klik yes. Setelah itu klik ambil. Untuk memproses pesanan ke dapur, klik dapur. Kemudian akan muncul tulisan proses order ke dapur. Kemudian klik yes. Maka akan muncul tampilan kapten order yang akan ditransfer kepada dapur sebagai berikut. Kemudian kembali ke tampilan awal, klik keluar. Setelah itu klik menu chef. Klik menu yang akan kita proses, kemudian klik yes untuk memproses. Jika proses makanan sudah selesai, klik selesai, kemudian klik yes. Setelah itu, menu makanan siap disajikan dengan mengklik menu waiter. Di sini kita dapat mengklik sajikan untuk menyajikan makanan. Baik, jika makanan sudah disajikan, maka tidak akan ada lagi menu yang terdapat pada menu waiter. Klik kembali waiter, kemudian akan muncul tulisan tidak ada data, yang berarti makanan sudah disajikan kepada pelanggan. Setelah makanan disajikan, kita dapat menunggu makanan tersebut selesai disantap oleh tamu. Jika sudah selesai disantap oleh tamu, langkah berikutnya adalah ke menu kasir. Kemudian pilih ambil dan cetak bil pembayaran dari tamu. Berikut merupakan bil yang harus dibayar oleh tamu yang sudah menyantap makanan di restoran.
lalu pilih, kemudian klik bayar. Di sini tamu menggunakan pembayaran cash dengan jumlah uang sebesar 50.000. Kemudian secara otomatis kembaliannya akan terinput sebesar 5.000. Kemudian klik simpan, lalu cetak untuk memunculkan invoice. Berikut merupakan tampilan dari invoice yang akan ditunjukkan kepada tamu atau departemen lain yang membutuhkan. Selanjutnya, untuk mengecek apakah masih ada transaksi yang belum selesai, klik transaksi baru, kemudian klik ambil. Maka akan muncul tidak ada data pending yang menandakan seluruh transaksi sudah selesai. Klik OK. Kemudian kembali ke tampilan awal. Baik, sekian merupakan penjelasan dari cara mengoperasikan Armadillo Post Resto untuk departemen Food and Beverage Service dan Kitchen. Baik, sekian video tutorial cara mengoperasikan sistem informasi hotel menggunakan Armadillo. Adapun critical point yang ingin saya sampaikan dalam video ini yaitu pengguna harus berhati-hati dan teliti dalam menginput data karena output informasi yang dihasilkan akan digunakan oleh departemen lain yang membutuhkan sehingga sangat berpengaruh pada operasional. Adapun input data tersebut terdiri dari dua, yaitu primary data atau data utama dan secondary data atau data pendukung. Primary data tersebut contohnya di front office departemen seperti data reservasi tamu yang akan menginap, dan untuk secondary datanya tersebut berupa special request atau kebutuhan khusus dari tamu selama menginap. Adapun outputnya yaitu berupa informasi yang dapat digunakan oleh seluruh departemen untuk mengetahui jumlah tamu yang menginap, siapa tamu yang menginap, serta kebutuhan tamu selama menginap di hotel. Lalu di Departemen Food and Beverage Service, input datanya berupa data reservasi meja, jumlah tamu yang makan dan minum di restoran, dan data special request dari tamu, baik itu berupa kebutuhan makanan atau alergi tertentu. Outputnya yaitu berupa informasi terhadap kebutuhan khusus, terhadap makanan atau minuman, dan bahan makanan tertentu atau alergi tertentu yang dapat digunakan oleh kitchen departemen sebagai acuan dalam membuat makanan di restoran. Lalu, untuk departemen housekeeping, input datanya tersebut dapat berupa status kamar, seperti kamar vacant, dirty, ataupun clean, yang nanti outputnya tersebut berupa informasi yang dapat digunakan oleh pihak front office departemen dalam mengetahui apakah kamar tersebut sudah ready atau belum digunakan oleh tamu. Baik, sekian penyampaian critical point dalam video ini. Saya mohon maaf apabila dalam video ini terdapat penyampaian informasi yang keliru atau kurang berkenan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih sudah menonton.